Mungkin Anda satu di antara sekian banyak orang yang meragukan apa yang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo. Bahkan ada yang mengatakan, ya mungkin Pak Prabowo masih omon-omon. Mungkin Pak Prabowo hanya sekedar retorika. Mungkin juga ada yang mengatakan, gak mungkin Pak Prabowo melakukan ini dan itu. Itu hanya gaya seorang Presiden Prabowo untuk menarik simpati publik. Tentu ini menimbulkan perdebatan di mana-mana. Tapi paling tidak begini, ada waktu 100 hari ini, Pak Prabowo telah menunjukkan beberapa gebrakan yang perlu kita apresiasi. Harapan rakyat tentu tidak cukup sampai di situ sekali lagi. Tidak cukup sampai di situ Pak Prabowo. Orang meragukan itu semua tentu mempunyai alasan dan pengalaman ataupun rekam jejak. Tapi mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat latar belakang keluarga Prabowo. Karena kita masih mempercayai apa yang namanya bibit bebet bobot. Presiden Prabowo ini dibesarkan dalam sebuah tradisi keluarga atau kaum intelektual. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari mereka sangat dipengaruhi oleh tradisi itu. Dan kita kenal dan kita ketahui Profesor Soebitro Djoedikusumo sebagai orang tua Presiden Prabowo. Beliau adalah sebagai seorang yang menjadi panutan tidak hanya dalam pemikiran tetapi dalam sikapnya yang sangat tegas terhadap relasi maupun terhadap mitra kerjanya. Terlalu banyak cerita yang bisa kita telusuri mengenai sikap seorang Soebitro Djoedikusumo. Saya ingin membagikan 2 cerita saja. Dan ini mungkin bisa menjadi gambaran buat kita. Pantas saja Pak Prabowo seperti itu. Karena ada contoh teladan yang dia bisa ikuti di dalam lingkaran keluarga terdekatnya. Dan ini juga sudah sering atau beberapa kali disampaikan oleh kawan saya atau katakanlah kolega saya, Pak Hasim Djoedikusumo. Berulang kali dia menyampaikan bahwa Pak Prabowo bukan ahli ekonomi, tetapi Pak Prabowo hidup dalam sebuah tradisi intelektual di mana tentunya Profesor Soebitro menjadi selain orang tuanya tapi juga menjadi mitra diskusi tentang kehidupan ekonomi dan berbagai masalah penting tentang negara ini. Sehingga bagi kita apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sekali lagi mempunyai rujukan di lingkaran keluarga terdekat. Bahkan lebih jauh di atas orang tuanya Pak Soebitro ada Pak Margono, kemudian di atasnya lagi memang tradisi perlawanan terhadap ketidakadilan merupakan semangat dari keluarga ini. Sehingga Saganda Nainggolan beberapa kali memberikan pesan kepada kita dalam tulisan-tulisannya sebagai seorang aktivis. Dia ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita bahwa Profesor Soebitro Djoedikusumo itu adalah seorang tokoh ekonomi yang mempunyai pandangan ekonomi sebagai seorang sosialis. Dan banyak rujukan yang dia sampaikan. Memang pandangan-pandangan politik atau ekonomi Pak Soebitro adalah pandangan seorang sosialis. Dan ini dibuktikan dengan beberapa komunitas yang pernah dibangunnya ketika itu. Bahkan Partai Sosialis Indonesia pun Profesor Soebitro menjadi tokohnya. Sehingga saya sering mengatakan kepada kawan-kawan aktivis politik bahwa Gerindra yang dibangun oleh Pak Prabowo itu adalah reinkarnasi dari Partai Sosialis yang dibumikan dalam sebuah gerakan sehingga dia menyebut dirinya adalah sebagai gerakan Indonesia Raya. Jadi Partai Sosialis yang selama ini adalah di awan-awan dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya, mereka adalah partai kecil tetapi sangat mempengaruhi kebijakan politik di negeri ini beberapa waktu yang silam. Kemudian oleh Pak Prabowo dan kawan-kawan, mereka bumikan pikiran-pikiran Soebitro itu, Profesor Soebitro menjadi sebuah gerakan politik, yaitu gerakan Indonesia Raya yang menjadi Gerindra itu. Nah, sehingga apa yang menjadi keputusan-keputusan politik Presiden Prabowo hari ini tidak terlepas dari tradisi intelektual dari keluarga mereka itu. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu
tidak sungguh-sungguh untuk membangun keadilan sosial negeri ini. Nah, saya ingin memberikan beberapa catatan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai rujukan bahwa Pak Prabowo serius untuk itu. Ada dua cerita yang menarik. Keberanian seorang Soumitro ketika dia berhadapan dengan sesuatu tembok yang cukup besar ketika itu. Anda tahu ketika Presiden Soeharto berkuasa, Profesor Soumitro menjadi Menteri Perdagangan. Satu saat Ibu Tien Soeharto pernah menyampaikan kepada Pak Soumitro dia merekomendasikan Probo Sutejo menjadi pemain tunggal untuk impor bawang putih. Kemudian Pak Soumitro dengan gaya dan caranya menjelaskan dengan penuh kesopan santunan kepada Ibu Tien ketika itu bahwa ini akan mengakibatkan persepsi dan lain-lain. Intinya adalah negatif. Kemudian hal ini disampaikan kepada Pak Harto. Dia ceritakan kepada Pak Harto dan kemudian Pak Harto mengangguk-angguk dan Pak Soumitro menyampaikan berharap kepada Pak Harto untuk disampaikan ke Ibu Tien ketika pada waktu senggang. Tidak cukup di situ, Pak Soumitro juga menghubungi Sujono Humardani. Mungkin buat generasi sekarang Sujono Humardani itu sudah tidak dikenal. Bahwa Sujono Humardani dan Ali Murtopo adalah orang-orang terdekat Presiden Soeharto ketika itu sebagai orang dalam wilayah kekuasaan Soeharto ketika itu. Sujono Humardani pun dia menceritakan hal yang sama, tentu dengan harapan yang sama agar Sujono Humardani menyampaikan ini kepada Ibu Tien dengan bahasa yang mungkin tidak menyinggung perasaan Ibu Tien. Kemudian atas dasar itu tentu Pak Soumitro berpikir bahwa pesan ini akan disampaikan oleh Sujono Humardani maupun Pak Harto kepada Ibu Tien. Apa yang terjadi? Pak Soumitro mengambil keputusan dan kemudian membuat pengumuman untuk lelang import atau pengadaan bawang putih itu. Dan pemenangnya adalah si A dan si B. Apa yang terjadi? Pada satu saat Ibu Tien menunjukkan rasa kecewa dan marah kepada Pak Soumitro. Dan dia tidak menyapa Soumitro cukup lama. Tapi buat kita atau mungkin buat sebagian orang, jika itu terjadi pada menteri hari ini, mereka tidak berdaya untuk menolak keinginan ibu negara. Tapi Pak Soumitro tidak, untuk kebaikan, bukan hanya untuk kebaikan keluarga Soeharto, tetapi juga ini untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Belum lagi ada satu cerita yang menarik tentang bagaimana seorang Soumitro bersikap terhadap mitranya atau terhadap relasinya, terhadap koleganya. Satu saat kita pernah tahu bahwa ada kejadian yang luar biasa pada saat di ujung pemerintahan Presiden Soeharto. Sebuah bank milik keluarga William Suryajaya itu mengalami kebangkrutan, gagal bayar, namanya Bank Suma. Nah, Bank Suma ini milik anaknya William Suryajaya, namanya Edwin Suryajaya. Kemudian mengalami kebangkrutan, gagal bayar, dan PT Astra menjadi jaminan untuk melunasi hutang itu. Maka terjadilah prahara waktu itu. Solusi yang mereka ambil yaitu untuk menyelamatkan citra dari Astra. Kemudian mereka mengajak Pak Soumitro untuk membenahi Bank Suma melalui PT Astra waktu itu. Tentu tidak serta-merta tawaran itu diterima oleh Pak Soumitro. Dia menyampaikan ada dua syarat. Syarat pertama, jika saham yang akan dilepaskan tidak bisa menjadi saham pengendali atau mayoritas, sebanyak-banyaknya adalah 15%. Dan syarat kedua, jika ingin melepaskan saham Bank Suma, Astra, maka Pak Soumitro diminta menjadi seseorang yang diminta persetujuannya untuk melepaskan itu. Lalu apa yang terjadi?
salah satu anak dari William Suryajaya namanya Erwin Suryajaya. Dia melakukan manuver untuk menjual atau menawarkan saham Astra itu kepada relasi yang lain, yaitu Prayogo Pangestu. Kemudian Pak Sumitro mendengar dan mendapatkan informasi itu bahwa Prayogo Pangestu akan mengambil saham Astra Company. Apa yang disampaikan atau apa tanggapan dari seorang Sumitro sebagai seorang yang kita percayai integritasnya dan kita percaya kepada sikap pandangan ekonomi dan politik dia sebagai seorang sosialis. Dia menyampaikan bahwa jika Prayogo Pangestu yang akan mengambil saham Astra ini, maka Pak Sumitro menolak dan dia menyatakan dia tidak setuju. Karena di balik dari Prayogo Pangestu itu ada kartel, yaitu Prasetya Mulia, di mana mereka berkumpul para taipan-taipan ini yang oleh Pak Sumitro dikatakan sebagai kartel. Dan Pak Sumitro tidak mau negeri ini kemudian dikendalikan oleh para taipan atau yang disebut kartel itu. Jadi kalau Anda melihat sikap Prabowo hari ini tidak jauh berbeda dengan apa sikap seorang Sumitro Djohadikusumo terhadap para taipan atau para oligarki itu. Apa yang terjadi dengan keluarga William Suryajaya? Mereka mencoba dan mereka berusaha. Karena gagal ditolak oleh Pak Sumitro, mereka melobi Presiden Soeharto. Dan mereka diam-diam melakukan transaksi itu. Apa yang dilakukan oleh Sumitro Djohadikusumo? Dia menulis surat pengunduran diri untuk menyampaikan bahwa keluarga William Suryajaya atau Astra tidak komit terhadap apa yang mereka perjanjikan. Dapat kita lihat bahwa Profesor Sumitro Djohadikusumo bukan hanya seorang tokoh kaleng-kaleng. Dia orang yang mempunyai sikap dan integritas yang tinggi, dan ingat bahwa kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Bapak Prabowo serius mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini dengan berbagai macam langkah yang perlu kita apresiasi. Untuk itu bagaimana pertumbuhan ekonomi kelompok-kelompok tertentu itu harus dikendalikan agar dirasakan manfaat oleh seluruh anak bangsa ini. Kita tunggu apa yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo ke depan. Tentu dalam catatan kita, Pak Prabowo, singkirkan kutu-kutu, singkirkan bangsat-bangsat yang ada di seputar wilayah kekuasaan Pak Prabowo, yang kemudian mereka ini akan mengganggu kerja politik janji Pak Prabowo kepada seluruh warga negara. Sekali lagi kami menunggu menteri-menteri itu dibuang, para pembantu-pembantu itu dibuang, dan aparat-aparat yang selama ini tidak patuh disingkirkan saja. Tapi ingat Pak Prabowo, jangan menjadi seperti Presiden Putin juga. Salam.